Pernahkah kamu mendengarkan tentang kelas kata? Apa artinya dan bagaimana penerapannya dalam bahasa Indonesia? Simak dan tonton video ini sampai habis. Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, hari ini kita akan membahas dan mengulas tentang kelas kata. Wow, kelas kata? Kata berkelas? Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Baik, kelas kata adalah pengelompokan kata berdasarkan kelas-kelasnya. Ternyata bukan hanya kita yang punya kelas IPA, kelas IPS, bukan seperti itu ya. Dan ternyata kata juga memiliki kelas. Apa kelasnya? Perhatikan. Selanjutnya, ada 9 kelas kata yang berada di dalam bahasa Indonesia dan biasanya sering kita gunakan dalam percakapan maupun dalam penulisan. Kamu harus tahu ini. Yang pertama yaitu kata benda. Kata benda disebut juga dengan nomina. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti disebut juga dengan pronomina. Yang ketiga, kata sandang. Yang keempat, kata kerja atau disebut juga dengan kata verba. Yang kelima, kata bilangan atau disebut juga dengan kata numeralia. Yang keenam yaitu kata tugas. Yang ketujuh, kata sifat atau disebut juga dengan adjektiva. Yang kedelapan, kata keterangan atau disebut juga dengan kata adverbia. Yang terakhir yaitu kata seru. Nah, kata-kata ini adalah bagian dari kelas kata. Nah, kamu harus tahu ada 9 jenis kata yang tergolong dalam kelas kata. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan. Saya awali dengan penjelasan dari kata benda. Kata benda disebut juga dengan nomina. Kata benda adalah kata yang merujuk kepada suatu benda, baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik benda yang hidup maupun benda yang mati. Berikut contohnya. Benda yang berwujud seperti laptop, handphone, TV, pensil, buku, dan lain-lain sebagainya. Benda yang tidak berwujud seperti aroma, bau, peraturan, kekuatan, ataupun kebesaran. Nah, itu contoh kata benda yang tidak berwujud. Selanjutnya, yang kedua ya, kata kerja. Kata kerja disebut juga dengan kata verba. Kata kerja adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan, tindakan, proses, gerak, keadaan, ataupun terjadinya sesuatu. Intinya, di dalam kata kerja ada suatu kegiatan. Ya, contohnya makan, lari, menangis, berjalan, membaca, melamun. Nah, itulah contoh kata kerja. Yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifat disebut juga dengan kata adjektif. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Adapun ciri-ciri dari kata sifat diantaranya: 1. Dapat diberikan pembanding, lebih kurang atau paling. Yang kedua, dapat diberikan keterangan penguat seperti kata sangat,
Contohnya ya. Sakit. Menerangkan kata benda. Bu Ira sakit. Nah, di sana dijelaskan bahwa Bu Ira itu sakit. Siapa bendanya? Bendanya adalah Bu Ira. Yang kedua, baik. Menerangkan kata ganti. Contohnya, ayahnya sangat baik. Nah, di sana dikasih sifat, yaitu ayahnya baik. Yang keempat, yaitu kata ganti. Kata ganti disebut juga dengan pronomina. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Intinya benda ya. Contohnya, saya, kita, mereka. Inilah kata ganti. Yang kelima yaitu kata bilangan. Kata bilangan disebut juga dengan numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, ataupun urutan sesuatu yang dibendakan. Contohnya ya. 1. Uang jajan adik Rp20.000. Nah, di sana ada jumlah, yaitu Rp20.000. Yang kedua, kami menyaksikan peristiwa itu se-RT. Nah, di sana ada kumpulan, yaitu se-RT. Jadi, dalam satu RT itu ada beberapa orang yang menyatakan kumpulan. Yang ketiga yaitu rumahku terletak pada deretan kedua sebelah kanan. Nah, di sana ada urutan, yaitu urutan kedua. Selanjutnya, kata keterangan. Kata keterangan disebut juga dengan adverbia. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Inilah arti dari kata keterangan. Adapun contohnya, perhatikan ya. Ayah bekerja dengan gigih. Di sana ada kata keterangan, yaitu dengan gigih. Yang kedua, ibu memotong bawang dengan pisau. Di sana juga ada kata keterangan, yaitu dengan pisau. Selanjutnya, kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina ataupun kata benda. Kata sandang ini biasanya digunakan untuk mendampingi kata benda dasar. Kamu harus tahu ada beberapa contoh kata sandang seperti sang, si, hang, yang. Nah, untuk secara populernya kita selalu mendengar kata sang dan si. Contoh kalimatnya. Sang pencipta telah memberikan kenyamanan kepada umatnya. Di sana ada kata sang. Si pemalas itu akhirnya mengakui kesalahannya. Di sana juga menggunakan kata si. Sang dan si sering kita gunakan dalam penulisan kalimat ataupun dalam pengucapan. Tetapi pada dasarnya jenis-jenis ataupun contoh dalam kata sandang itu banyak sekali. Nanti saya akan buat video khusus tentang kata sandang. Saksikan ya. Selanjutnya, kata seru. Kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Misalnya, aduh, atau melambangkan bunyi tiruan seperti meong. Contoh dari kata seru. Aduh, kakiku sakit sekali. Nah, itu contoh dari kata seru menggunakan kata aduh. Amboy, cantik sekali kamu. Nah, di sana juga menggunakan kata seru, yaitu amboy. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat nilai 100. Nah, di sana juga menggunakan kata seru, yaitu alhamdulillah.
tugas sering sekali kita jumpai di dalam buku cetak bahasa Indonesia. Kata ini merupakan kaidah kebahasaan dalam sebuah teks. Nah, kamu harus tahu apa arti kata tugas. Kata tugas adalah kata yang dihubungkan dengan kata lain agar maknanya lebih jelas. Nah, ada dua bagian yang merupakan kata tugas, diantaranya satu, kata depan, yaitu kata yang terletak di depan kata. Contohnya, kata di, kata ke, kata dari, di, ke, dari, kata depan. Yang kedua, yaitu kata hubung. Kata hubung, contohnya kata dan, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, itu contoh dari kata hubung atau bisa juga disebut dengan konjungsi. Nah, udah tahu kan dua bagian dalam kata tugas, yaitu kata depan dan kata hubung. Baik, pertemuan kita hari ini mengenai kelas kata sudah berakhir. Jika kamu ada pertanyaan, silakan isi di dalam kolom komentar. Tentunya pertanyaan yang positif ya. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan video-video selanjutnya, simak dan tonton video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.